Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Hingga sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Kemudian tak lupa salawat dan salamnya kita junjungkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tadabbur Quran surah Al-A'raf ayat 55 yang bertemakan memanggil langit dengan hati yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Ia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-A'raf ayat 55. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan seorang anak kecil yang terjatuh, kemudian lututnya berdarah, matanya penuh air. Ia tak teriak, ia tak marah, ia hanya memanggil lembut, "Ibu." Dan dalam sekejap sang ibu datang dengan pelukan yang menenangkan. Begitulah seharusnya kita berdoa. Bukan teriakan di keramaian, tapi bisikan di relung hati terdalam. Bukan untuk pamer iman, tapi ungkapan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Allah mengajarkan kita cara memanggilnya, tadarru'a wa khufyah, dengan kerendahan hati dan suara yang lembut. Sebab doa bukan sekedar permintaan, ia adalah cermin akhlak. Hanya jiwa yang lembut dan hati yang penuh iman yang bisa menangis dalam diam, yang bisa tunduk bukan karena takut tapi karena cinta. Orang yang beriman akan menjadikan doa berkomunikasi langsung kepada Allah. Ia memanggil Allah dalam sunyi seperti bumi yang menadah hujan, diam tapi berharap. Ia tahu bahwa Tuhannya Maha mendengar, bahkan ketika suara tak lagi terucap. Ia tahu bahwa Tuhannya Maha mendengar. Doa adalah senjata yang paling kuat bagi jiwa yang rapuh. Ketika segala logika berhenti, ketika manusia menjauh, saat itulah jiwa yang percaya akan menemukan jalan yang pulang. Ia tak perlu mikrofon, ia tak perlu pertunjukan, ia hanya butuh hati yang bersih dan keyakinan yang utuh. Namun, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Batas apa? Batas dalam memohon, dalam bertindak, bahkan dalam berdoa. Maka akhlak dalam berdoa pun penting. Jangan mendikte Tuhan, jangan berdoa hanya saat susah, dan jangan berdoa untuk keburukan atas sesama. Itulah bentuk iman yang matang. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik. Mari kita renungkan, sudahkah doa kita menjadi cermin kerendahan hati? Sudahkah iman menjadi doa sebagai kebutuhan harian, bukan hanya pelarian saat kesulitan? Dan sudahkah jiwa kita yang kuat dalam hening, atau masih bergantung pada hiruk pikuk dunia? Motivasi terbesar kita adalah Allah itu dekat, teramat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher.
Ia menunggu kita memanggilnya bukan dengan suara yang keras, tapi dengan hati yang pecah karena rindu. Maka jangan lelah berdoa, jangan malu menangis dalam sujud, karena mungkin justru di saat itulah langit terbuka dan rahmat Allah turun tanpa batas. Ya Allah, lembutkan hati kami agar mudah untuk berdoa. Rendahkan jiwa kami agar mudah bersimpuh. Kuatkan iman kami agar tak lelah berharap kepadamu. Ajarkan kami cara memanggilmu dengan cinta, bukan hanya keluhan. Jadikan doa kami bukan sekedar lisan, tapi percikan dari jiwa yang percaya pada kasih sayangmu. Dan kabulkanlah ya Rabb, kabulkanlah ya Allah segala permintaan kami yang tak mampu kami ucapkan dengan kata. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lembutkan hati kita, rendahkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rizki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq walidayya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.